Ada tahun ini tahunnya saya. Kongsi facai pada Lia. No, Kongsi facai. Ya Bu Tince. Lause Novi. Aku chat ya. Ya. Private chat. Kongsi Salah. facai Michelle. Konghi. Facai Michelle. Kongsi facai. Facai. Brenda. Kongsi facai Vincent. Bentar ya anak-anak ya. Kita tunggu temannya yang lain ikut join dulu ya. Oke. Oke. Bu. Wajahnya nih ceria-ceria nih. Kayaknya udah selesai ngitung angpau nih. Tapi Sudah selesai ngitung angpau. Oh, udah selesai. Ada Michelle dikasih angpau. Darla juga dikasih angpau. Ditabung Kemarin ya. bisa dikasih angpau. Juga dikasih angpau. Kiki Ya. aku dua. Angpau. Tabung. Buat nanti kalau mau beli seragam sekolah, beli buku, ya. Siap-siap nanti kalau mau masuk sekolah. Disimpan sama Mami. Uang aku udah kepake. Waduh, udah kepake ya? Ya udah. Udah buat kalau aku ditabung terus. Iya bagus. Aku udah ditabung. Aku satu celengan masih belum penuh. Celengannya udah bunyi sama aku. Aku satu celengan masih belum penuh. Udah berat. Hana. Abisnya nggak dapat ampau. Lionel kena COVID. Siapa? Mami Lionel. Mami Oh, Lionel. Mami Lionel ya. Oh, Nanti Mami kita Lionel. doain sama-sama ya Lionel ya. Nanti ya. Lionel jangan deket-deket dulu ya. Kita doain ya buat Mami Iya, Lionel, teman-teman yang lain. Cepat sembuh ya untuk Mami Lionel ya. Iya, sembuh. Dia ditutup. Gongsi angpau anak-anak. Mami Lionel ada di rumah? Apa di mana? Ada di rumah. Oh, di rumah. Cipacai. Sembuh ya. Karla. Lionel tetap doakan ya. Aku udah kepake buat beli tas. Aku kena COVID. Siapa? Jadi kok Naomi. Lihat Siapa? Naomi. Naomi. Oh, Naomi kelas berapa Naomi? 3 ya? Iya 3. Semangat ya Naomi. Nanti kita doain Naomi biar cepat sembuh lagi ya. Cepat sembuh ya Naomi ya. Guru dan bapak guru semuanya. Gara-gara ikut lari itu ya? Oh, Kami semuanya. aku lihat sesuatu lucu. Oke. Wah semangat sekali ya. Dan ini pakai bajunya merah-merah. Ada yang pakai baju Chongsam seperti Lause? Apa yang pakai baju Chongsam? Well done. Baju yang Oh iya, ini banyak sekali ya. Yang tidak pakai baju Chongsam juga nggak apa-apa. Yang penting bajunya berwarna merah kan. Cerah ceria ya. Oke, kemarin kita baru saja merayakan Imlek. Ya. aku pakai baju songsam. Iya, oke. Langsung bicara dulu ya, Nak ya. Pakai baju olahraga aja. Nggak apa-apa baju olahraga merah juga, ya kan? Biar semangat. Habis ini olahraga ya? Aku habis baju merahnya kemarin dipakai. Ya sudah. Anak-anak, Lause mewakili Bapak Ibu Guru ingin mengucapkan kepada kalian semua, Gong Xi Fa Cai, Chu Ni Men Shen Ti Jian Kang, Wan Shi Ru Yi. Ya, supaya kalian sehat-sehat tubuhnya, ya, lalu segala sesuatu yang diinginkan bisa terwujud, bisa terkabul, ya.
Langsung juga mengucapkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Kongsi Facai, Bapak Ibu guru semuanya. Sehat-sehat selalu. Berkah berlimpah juga. Amin. Ya, yuk coba anak-anak yuk. Sekarang coba bilang ke Bapak Ibu guru semuanya. Kongsi Facai. 1, 2, 3. Kemarin kita udah latihan soalnya ya, jadi udah bisa nih, ya, udah tahu cara pengucapannya. Ya, Kongsi Facai. Oh ya, langsung juga mewakili Bapak Ibu guru mengucapkan kepada Papi Mami ya. Kongsi Facai. Udah telat. Senti Cientang. Nah, kita akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu dulu. Ya, kita panggil Miss Ellen yang akan memimpin kita. Miss Ellen. Iya. Lause, kongsi, lause. Oh, kongsi, Miss. Ya, kita mau. Suaranya Miss Ellen gemak. Iya. Masih gemak? Udah enggak kan ya? Tidak. Oke, baik. Kita mau mulai renungan ibadah kita. Kali ini tahun ini berbeda. Jadi tahun ini kita mau ikut memeriahkan Imlek yang ada di Indonesia. Mama Papa, kita ikutan ibadah ya kalau ada di rumah. Sebentar saja, tidak terlalu lama. Anak-anak, kita akan mulai untuk menyanyikan lagu Yesu Aiwo. Sebentar ya, misalnya share screen dulu. Sudah terlihat? Belum, misalnya loading. Oke, kita mulai. Yang bisa nyanyinya boleh nyanyi. Anak-anak, coba buka mic-nya, kita nyanyi sama-sama ya. Ya, buka mic-nya. Kita ulang lagi ya, dari awal ya. Tapi nanti ada versi Inggrisnya, versi Indonesianya nanti ada.
Ya, kita akan mulai renungan. Jadi tadi lagunya adalah Yesus cinta dan sayang kepada kita. Ya, kalau di China juga sama, ada berbagai versi bahasa, ya tergantung dari sukunya. Nanti lebih jelasnya ada Pak Fran, ada Lause yang akan menjelaskan. Mari kita akan renungan dulu. Silakan Bu Tinja, layar dan waktu dipersilakan. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan mengasihi kami, terima kasih untuk kasih-Mu. Pagi ini kami berkumpul bersama, kami mau ikut memeriahkan Imlek, Sintia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami ingin belajar dari firman-Mu, kami ingin belajar tentang banyak hal, biarlah Tuhan menolong kami. Inilah kami Tuhan, berkati firman-Mu, kami akan mendengarkannya, Roh Kudus yang memampukan kami untuk mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Ibu akan share screen ya. Terus anak-anak tolong untuk sementara kita mute dulu ya. Sebentar ya. Slideshow. Ya, anak-anak, ada sukacita di hati kita ketika bersama-sama kita merayakan Sintia. Ya, anak-anak ya. Ini kemarin Ibu dapat ucapan nih, dan ucapan ini sangat menguatkan dan merupakan doa ya. Konsi Facai, selamat sejahtera. Wan Serui, semoga sukses selalu, anak-anak sukses ya. Sin Yang Yingpu memiliki kemajuan yang lebih baik di tahun baru ini. Senci yang Kang memiliki kesehatan yang baik. Amin. Kita sehat semua ya. Sin Yang Kuaile, selamat tahun baru ya. Anak-anak itu doa di awal sebelum kita firman Tuhan. Nah, ini ada firman Tuhan akan kita baca bersama anak-anak. 2 bait ya, 1 anak laki, 1 anak perempuan. Matius 28
ayat 19 sampai 20. Anak laki ayat yang bernomor ganjil bersama bapak-bapak guru. 1, 2, 3. Karena itu takjila jadi mereka dalam nama Bapa kedua kata dan Roh Kudus. Jangan mereka sesuatu yang sesuatu sampai kepada akhir sudah baca. Anak-anak di mute kembali. Anak-anak di mute kembali. Ya, firman Tuhan, ini pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pergilah, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadikan semua bangsa. Anak-anak, ibu mau bertanya, semua bangsa itu siapa-siapa saja yang termasuk semua bangsa? Apakah bangsa Indonesia termasuk semua bangsa itu? Anak-anak, apakah kita bangsa Indonesia termasuk di dalam semua bangsa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Masuk. Orang Jepang, bangsa Jepang, apakah masuk di dalam golongan bangsa? semuanya masuk. Bangsa Cina yang kemarin merayakan Xinjia, masuk. Nah, anak-anak, kita mau mempelajari ya seberapa apakah memberitakan Injil itu hal yang mudah ataukah itu mempunyai pergumulan? Mari Ibu akan ajak anak-anak untuk melihat video singkat ini ya. Karena cannot play media, Bu. Tunggu dulu, anak-anak, slow dulu. Bisa saya bantu, Bu Tince? Oh ya, silakan. Aku kok nggak bisa keklik ya, Mr. Prat, tolongin ya. Ditutup dulu, Bu. Ya. Ya, aku tutup. Ya, anak-anak, kita saksikan video berikut ini ya. Adalah dari gereja Nestorian bernama Alopun di Chang'an, ibu kota Cina pada waktu itu, pada tahun 635 Masehi. Ia diizinkan oleh Kaisar Cina pada waktu itu untuk menyebarkan Injil di Cina. Namun, sama seperti semua agama yang sedang disebarkan, seperti Taoisme, Buddha, Kekristenan hanya beroleh sedikit pengikut karena faktor telah mendarah dagingnya adat istiadat keagamaan Konghucu dalam budaya mereka, sehingga tidak mampu menyaingi agama Konghucu, di mana filsafat Konghucu adalah suatu sistem norma etika yang menghormati keluarga, orang tua, nenek moyang, tradisi, kehidupan yang beretika dalam kehidupan dunia ini. Karena itu, agama Kristen tidak berkembang pesat di Cina karena tidak berakar di antara bangsa Cina. Seorang Marco Polo, misionaris Fransiskan yang datang pada abad ke-13 dan 14 dan misionaris Yesuit yang datang pada abad 15 dan 16, juga tidak begitu berhasil. Di mana pada masa itu, Cina adalah peradaban tertutup yang menentang ide-ide asing. Pada tahun 1800, setelah lebih dari 3 abad usaha untuk menginjili Cina, jumlah orang Cina yang masuk Katolik mencapai 250.000 orang dari 362 juta total populasi Cina. Misionaris Protestan yang pertama kali masuk ke Cina adalah Robert Morris.
Ya, slide-nya boleh stop dulu, Mr. Fran. Anak-anak, tantangan pertama yang dihadapi oleh penginjil untuk masuk ke Cina adalah budaya Cina sendiri, ya, anak-anak ya, kebiasaan tradisi Cina. Anak-anak, ibu mengakui orang Cina luar biasa menghormati orang tua, anak-anak. Sangat menghormati orang tua, itu tradisi mereka, ya. Bahkan saking menghormatinya itu ya anak-anak ya, ibu pernah lihat video ada satu guru yang sayang banget sama mamanya, udah tua mamanya, dan mamanya itu mempunyai keterbelakangan mental. Nah anak-anak itu mama nggak ada yang jaga di rumah. Nah si guru ini harus mengajar. Apa yang dia lakukan? Dia gendong mamanya ke kelas anak-anak. Dia gendong mamanya taruh belakang, dia mengajar. Nah sampai dari beberapa dari yayasan, dari itu protes. Kenapa mengajar bawa mama? Ya ini mama yang harus saya hormati, yang melahirkan saya, dan dia hormati sekali. Apapun juga mama saya di atas segalanya. Nah itu tradisi yang ada di Cina, sangat menghormati orang tuanya, sehingga ketika orang tua meninggal pun anak-anak, dia sangat menghormati kuburannya dikasih yang bagus gitu ya, didandani luar biasa, seperti lebih bagus rumahnya daripada rumah yang dia tinggalin, sampai foto mamanya dipasang, dan itu tradisi ya, budaya orang Cina. Dan untuk itu Injil itu untuk mereka menerima Yesus itu ajarannya beda kan anak-anak. Jadi mereka lebih pada tradisi. Itu tantangan pertama Injil di Cina anak-anak. Terus tantangan kedua apa ya anak-anak? Coba kita lihat lagi. Mr. Fran silakan. Nah anak-anak, jadi tantangan pertama adalah yang slide kedua, Mr. Fran, yang slide berikutnya, yang di bawah ini. Dengan drastis ketika kaum antikris komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong menggulingkan dan mengkudeta pemerintahan Kristen Chiang Kai-shek pada tahun 1949. Sejak itu, gereja diawasi dan dikontrol dengan sangat ketat. Semua misionaris pun diusir keluar, sehingga misi penginjilan harus dilaksanakan sendiri oleh orang-orang Kristen pribumi secara sembunyi-sembunyi dan rahasia di bawah tanah. Jadi, setelah komunis mengambil alih Cina, semua aktivitas kekristenan dikekang dan dikendalikan pemerintah. Semua lembaga pendidikan Kristen pun diambil alih oleh pemerintah Cina. Dari tahun 1949 sampai 1970 lebih dari 25 juta jiwa umat Kristen yang dibunuh di Cina. Secara keseluruhan sekitar 70 juta jiwa dibantai oleh pemerintahan Mao Zedong. Seluruh gereja ditutup pada zaman Mao. Ya, silakan. Nah, anak-anak, tantangan kedua apa? Tantangan dari pemerintah sendiri, anak-anak. Ya, karena Cina menjadi komunis. Ya, itu negara komunis. Untuk masuk Kristen itu susah. Jadi, dari pemerintah sendiri itu kita lihat sampai mereka mau beribadah di bawah tanah. Ya, anak-anak ya. Tantangan luar biasa, anak-anak. Tetapi yang patut kita apakah Injil gagal masuk di Cina? Tidak anak-anak, tetap ada. Mereka yang menerima Yesus itu tetap sehati. Meskipun apa yang mereka hadapi, mereka tetap percaya, setia kepada Yesus. Nah anak-anak, apakah sampai sekarang mereka mengalami itu? Pada zamannya Mao Zedong ya anak-anak ya, pemimpinnya. Nah ketika Mao Zedong sudah meninggal, apakah mereka sudah bebas? Tidak juga. Kita saksikan video berikut ini. Dengan drastis ketika kaum video ya. Wabah COVID-19 yang menyebar dengan cepat ke seluruh Tiongkok tidak mengurangi kecepatan kampanye penghancuran lintas negara di negara komunis itu. The Bitter Winter Magazine melaporkan setidaknya 70 salib telah dihapus dari gereja sejak musim semi lalu, dan bahkan lebih banyak lagi telah diturunkan selama pandemi. Kembali pada bulan Februari tahun ini, seorang wakil dari pemerintahan kota Xiongwangwo
mempekerjakan pekerja untuk menghilangkan salib dari gereja di desa Heksi. Perwakilan itu mengatakan dia pikir salib akan membuat atasannya merasa tidak nyaman dan dia bisa dipecat karenanya. Bangunan gereja dibangun 13 tahun yang lalu dan para pemimpin gereja telah mengikuti 4 persyaratan kampanye Siniciasasi agama pemerintah sejak mereka dilembagakan pada tahun 2018 seperti yang dilaporkan CBN News. Aturan-aturan ini meliputi 1. Mengibarkan bendera nasional secara ritual seringkali sambil menyanyikan lagu kebangsaan, mengajarkan tentang keyakinan dan mempromosikan konstitusi Tiongkok, hukum, dan peraturan. 3. Berkhotbah dan mempromosikan nilai-nilai sosialis inti. Dan 4. Mempromosikan budaya tradisional Tiongkok yang luar biasa. Meskipun mematuhi peraturan pemerintah, salib itu masih disingkirkan dari gedung. Pemerintah Cina juga menghentikan semua pertemuan keagamaan sebagai akibat wabah coronavirus. Kata seorang penganut setempat kepada Winter Magazine, pemerintah tidak memberikan cukup bantuan selama epidemi, tetapi malah menghancurkan salib. Desember lalu, salib-salib lain dihapus dari gereja di Hegang, sebuah kota yang terletak di provinsi Timur Laut Heilongjiang. Seorang anggota gereja mengatakan kepada majalah itu bahwa pemerintah setempat mengancam akan menutup gereja jika salib itu tidak dilepas, karena itu lebih tinggi dari bendera nasional. Salib lain juga dihapus dari gereja pada bulan yang sama dengan pejabat setempat memberikan alasan yang sama kepada para pemimpin gereja. Seorang pegawai daerah bahkan mengatakan salib terlalu mencolok dan mereka akan menarik orang ke dalam gereja. Sebuah salib juga telah dihapus dari gereja Grace, yang merupakan satu-satunya gereja bagi umat Protestan keturunan Korea di Luobei. Setelah salibnya dihilangkan oleh pihak berwenang setempat, pendeta gereja mendorong jemaatnya bahwa meskipun secara fisik telah dihapus dari gedung, salib tidak dapat diambil dari hati mereka, menurut majalah Bitter Winter. Mari kita sebagai anggota tubuh Kristus kita berdoa bagi saudara-saudara kita di Cina supaya diberikan kekuatan untuk tetap mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Amin. Terima kasih Mr. Frank. Nah, anak-anak itu tantangan sampai sekarang mereka mengalami tantangan, dan tantangan mereka bukan dari mana anak-anak, dari pemerintah ya, dari kelompok-kelompok tertentu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, apakah mudah untuk memberitakan, menyampaikan, menyebarkan Injil kepada semua bangsa? Tentunya tidak. Banyak tantangan. Tetapi kita belajar dari orang Cina ya, bahwa mereka yang sudah mengikut Yesus tetap ada pada tempatnya, tetap setia ya anak-anak ya. Mereka tidak mengingkari iman kita, mereka tidak mengingkari iman kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus ya, dan mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak di Indonesia? Kita di Indonesia kebebasan beragama kita dijamin oleh pemerintah ya. Kita sangat bersyukur atas kesempatan indah itu. Nah, anak-anak, bagaimana kita mensyukurinya? Bagaimana kita merespon kasih Tuhan terhadap kita, anak-anak ya. Nah, memang di saat pandemi ini kita harus pemerintah melindungi kita dengan harus di rumah ya, ibadah di rumah. Tetapi bukan berarti ketika ibadah di rumah kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di setiap ibadah kita, baikkah itu melalui Zoom, apakah melalui YouTube. Kita hadirkan Tuhan di dalam ibadah kita. Jadi ketika ibadah di saat ini kita mensyukurinya. Bukan dilarang untuk beribadah di luar karena memang situasi pandemi. Tapi bagaimana dengan sarana yang ada saat ini? Ya anak-anak ya, Ibu juga kalau ngelihat buka YouTube, aduh banyak sekali firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan melalui visual ya anak-anak ya, melalui YouTube, melalui Zoom dan lain-lain. Nah, itu
penginjilan juga ya anak-anak ya. Nah, bagaimana kita ketika beribadah kita hadirkan Tuhan. Ketika mau ibadah YouTube bolehlah kita bersikap sopan, mandi dulu ya seperti kita mau beribadah. Dan ketika kita duduk pun, ketika bernyanyi kita bernyanyi ya. Di dalam kelas pun ketika renungan kita hadirkan Tuhan, kita ikut memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Itu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Ya, betapa kita di Indonesia ini meskipun juga banyak tantangan, tetapi Tuhan memberi kita kebebasan beribadah. Nah, kiranya firman Tuhan dapat memberi kekuatan kepada kita semua. Kita akan berdoa. Nah, anak-anak, doanya nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan semua doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Ya. Nah, mari sama-sama anak-anak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk Tuhan firman-Mu untuk sampai kepada semua bangsa. Kami bersyukur Tuhan di Indonesia kami tidak mengalami kendala yang sangat seperti saudara kami di Cina. Biarlah juga Tuhan memberkati sehingga Injil tetap diberitakan di negeri Cina, khususnya kami di Indonesia. Biarlah kami mau bersyukur dengan sungguh-sungguh melakukan ibadah kami dengan sebaik-baiknya, menghadirkan Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Dan biarlah Tuhan kami belajar dari kami masih kecil, kami mau belajar memberitakan firman-Mu kepada orang-orang sekitar kami, khususnya melalui sikap kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun baru ini. Terima kasih untuk Papi Mami. Tuhan berkati Papi Mami kami, sehat-sehat, panjang umur, berlimpah-limpah sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan juga berkati kami, anak-anak-Mu, guru-guru dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan juga teman kami yang terpapar virus. Tuhan campur tangan, beri kesembuhan kepada teman kami, beri daya tahan tubuhnya untuk melawan virus ini. Dan kami berdoa virus ini dapat segera berakhir, segera dapat pergi dari bumi kami tercinta Indonesia ini dan dunia pada umumnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Sama-sama anak-anak. 我们在天上Amin. Saya kembalikan ke Lawson Novi ya. Atau Miss Ellen. Ayo silakan. Saya dulu tidak apa-apa. Terima kasih Bu Tinca atas renungannya. Mari anak-anak kita akan merespon dengan menyanyikan sebuah lagu yang akan dipimpin oleh Miss Ellen. Silakan Miss. Ya, terima kasih Lause, Sheshe. Anak-anak, Miss Ellen mau sama-sama buka mic-nya sebelum nyanyi, ikutin Miss Ellen ya. Ya, lihat Miss Ellen. Saya
bersyukur di Indonesia? Ya, 1, 2, 3. Saya bersyukur di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bebas beribadah. Kami bebas beribadah. Amin. Ellen akan tayangkan lagu Yesus Cinta Segala Bangsa dalam versi bahasa Mandarin. Jadi kita akan nyanyi bersama-sama. Miss Ellen mau minta anak-anak sebelum nyanyi mengingatkan untuk selalu berdoa buat teman-teman kita yang mungkin saat ini juga lagi kesusahan. Kita juga berdoa buat teman-teman kita yang di Cina ya. Teman-teman kita yang di bangsa-bangsa. Karena tadi firman Tuhan di dalam Matius berkata apa? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Ya, terima kasih Bu Tince buat renungannya. Kita akan nyanyi lagunya sebentar Miss Ellen tayangkan. Terlihat kah? Kelihatan. Oke. Yesus I show how. Buka mic ya, Nak. Cepet banget. Ya, nggak apa-apa, lagunya cepet ya. Baik, habis ini kita akan mau mendengarkan penjelasan tentang Imlek sebentar. Silakan Pak Franayam dan waktu dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, sebentar saja. Pak Fran, tayangkan ada kabar dari D3 News dari Darren. Ya, kita akan dengarkan berita dari Darren. Ya. Berita apa sih dari Darren? Yuk kita saksikan.
年也叫做春节。有一个事物在过春节的时候，我们常见那就是年糕是和有年有天的烤饼代表富裕，弟兄和亲戚朋友的友好关系。除了运气，在春节的时候，我们一般去亲戚家拜年。可是因为新冠状病毒，大家最好待在家里，用现代的科技给亲戚拜年。最后，我带到和第一个新闻祝福大家恭喜发财，身体健康，万事如意。再见，耶稣保佑。Ya, terima kasih Darren atas infonya. Nah, anak-anak semuanya pasti ada yang beberapa dari kalian ada yang penuh dengan tanda tanya. Imlek itu apa sih, Sir Fran, Pak Fran? Imlek itu apa? Kok semua katakan selamat tahun baru Imlek ya? Hari mau jelaskan ya kan? Sebentar mau jelaskan apa itu yang berhubungan dengan Imlek ya. Yang pertama, itu menurut Wikipedia itu adalah perayaan terpenting orang Tionghoa. Nah, kalau di Indonesia, misalnya ini terpenting biasanya Lebaran ya, orang pulang kampung ke keluarganya pada saat Lebaran. Tapi kalau orang Cina dari seluruh penjuru dunia yang sudah merantau itu pulang ke rumah ke Tiongkok itu pada hari Imlek gitu ya. Nah, itu perayaan penting. Nah, dimulai dari bulan pertama ya kan di penanggalan Tionghoa yang nanti berakhir di Cap Gome. Biasanya ada perayaan Cap Gome ya tanggal 15 bulan purnama. Nah, malam tahun Imlek kemarin itu biasanya disebut dengan Chushi ya, yang berarti malam pergantian tahun. Nah, ada tradisi Imlek yang ada di Indonesia. Wah, apa tradisinya? Yang pertama adalah kita pakai warna merah. Pertama yang identik dengan Imlek Indonesia itu warna merah. Nah, itu di warna merah. Ya kan? Warna merah itu dipercaya sebagai keberuntungan, bawa hoki, ya kan? Jadi pakai baju merah itu hokinya besar. Warna merah juga melambangkan kekuatan, kesejahteraan gitu ya. Jadi pada saat Imlek pakai baju merah. Nah, kita bisa melihat ya dekorasi di rumah, makan jeruk di mana-mana itu serba merah dan bagus-bagus gitu ya. Atau hidangan atau sajian. Suaranya kecil. Ciri khasnya. Nah, Pak Fran suaranya kecil. Ya, hari Imlek. Sabar ya anak-anak ya. Pak Fran jelasin dulu nanti tanyanya setelah Pak Fran ya. Nah, sebelum hari Imlek itu ada tradisi membersihkan rumah. Jadi kenapa sayang? Suaranya kecil. Suaranya kecil. Kedengaran. Oke. Anak-anak, kalian coba mute dulu ya. Jadi biar suaranya Pak Fran terdengar. Oke? Ya, silakan Pak Fran. Ya, makasih. Ya, suara saya kecil, Miss. Ya, Pak, sudah kedengaran. Sudah kedengaran, Pak. Ya, lanjut ya. Jadi biasakan untuk bersih-bersih rumah. Ada tradisi baik, yaitu sebelum biasanya nggak ingat ya kan bersih-bersih rumah. Sebelum Imlek bersih-bersih rumah. Tapi itu tidak berlaku untuk hari Imleknya. Justru hari Imleknya nggak boleh bersih-bersih selama 3 hari. Ya, karena dianggap pada saat bersih-bersih pada saat hari Imlek, kemudian 3 hari sesudahnya, itu nanti dianggap keberuntungannya, misalnya dapat angpaunya harusnya banyak, dapat sedikit gitu ya. Jadi pada saat bersih-bersih rumah sesudah Imlek 3 hari itu tidak diizinkan ya kan, karena nanti menyapu keberuntungan yang ada.
Terus katanya itu tradisi ya, hanya tradisi ya. Kemudian Saya kemarin boleh nggak sih, Mas? itu ada tradisi bagi angpau. Nah, bagi angpau ini Aku paling suka yang ada aturannya ya, enggak semua. Oh, kemarin aku dapat 200. iya, wah keren ya. Dapat angpau ya, banyak. Iya, nah bagi angpau ini adalah paling ditunggu ya kan, khususnya anak-anak dan para remaja. Kenapa? Yang menerima angpau itu biasanya adalah yang anak-anak dan remaja, dibagikan oleh orang yang lebih tua. Jadi angpau itu ibarat apa ya? Pemberian rezeki ya, itu ya. Jadi hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah menikah ya, kepada orang yang belum menikah. Nah, kemudian ada enak nih, kue keranjang. Nah, ini adalah makanan khas pada saat Imlek, yaitu kue keranjang. Kenapa sih kue keranjang ini selalu ada di perayaan Imlek? Karena kue ini lengket dan manis ya. Jadi ibarat ada pengharapan, ada hubungan yang lengket antar keluarga, antar sahabat itu tambah lama tambah lengket, tambah manis gitu ya. Ibaratnya gitu. Kenapa kok nggak asin-asin ya pada saat Imlek? Kenapa kok manis seperti kita, hidup kita lebih manis? Ya, apalagi wajahnya Pak Fran lebih manis lagi ya. Lanjut. Jadi pada saat memakan kue keranjang ini yang manis dan lengket ini menjadi harapan agar rezekinya, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman itu semakin manis dan semakin lengket gitu ya. Nah, kemudian mengharapkan turun hujan. Wah, kenapa kok orang yang merayakan Imlek itu berharap pada saat Imlek itu hujan? Nah, dipercaya pada saat Imlek kemudian hujan, bahkan hujannya deras, itu dipercaya bawa rezeki, artinya rezeki dari atas ya kan, dari langit itu turun ke bumi dalam bentuk rezeki yang melimpah gitu ya. Itu sekali lagi itu tradisi ya, kepercayaan. Nah, kemudian berkumpul dengan keluarga. Nah, layaknya perayaan yang lain, Imlek juga waktunya momen untuk kumpul keluarga yang mungkin 1 tahun nggak kumpul, akhirnya bisa kumpul keluarga. Tapi di pandemi ini kita tunda ya, kumpulnya di virtual aja ya, pakai WA, pakai Zoom dan lain-lain. Nah, biasanya itu mulai dari makan bersama, kemudian bertamu ke rumah saudara, sahabat untuk mengucapkan selamat. Nah, di Cina ini momen untuk yang keluar negeri ya kan, misalnya dari Kanada, dari Afrika, dari Australia, pulang semuanya ke Cina gitu ya. Maka Cina kumpul, sudah penduduknya banyak, kumpul tambah banyak pada saat Imlek. Nah, itu adalah tradisi di hari Imlek. Nah, makanan khasnya ini yang sering kita jumpai. Jadi nanti kalian misalnya kalau menjumpai, inilah adalah makanan khas pada hari Imlek, yaitu ayam utuh. Nah, ayam utuh itu melambangkan kemakmuran keluarga. Jadi yang keluarganya sudah diberkati Tuhan, malah diberkati Tuhan dengan kemakmuran. Nah, ada lagi mie panjang umur ya. Pada saat Xinjia atau tahun baru Cina itu dengan kita makan bareng-bareng, makan mie panjang itu perlambangkan kita panjang umur. Makanya orang Cina itu nggak tahu kenapa ya, umurnya itu panjang-panjang. Ada yang sampai 90 tahun, 100 tahun, ada yang 110 tahun. Wow, luar biasa umurnya. Panjang-panjang gitu ya. Kemudian ada kue lapis legit. Nah, ini juga makanan khas Imlek yang ibaratnya gitu ya, bawa rezeki yang berlapis-lapis, menumpuk-numpuk berkatnya. Sudah naik kelas dengan nilai bagus, dapat angpau, mungkin ya, dapat teman baru yang baik, dapat rumah yang nyaman, atau yang lain-lain dari yang kalian dapatkan, ya kan? Kemudian ada lagi makanan khas yang lain, yaitu buah jeruk. Nah, buah jeruk ini kenapa sih kok selalu ada di acara Imlek gitu ya? Karena melambangkan berkat dan rezeki dan kemakmuran yang berlimpah-limpah. Maka buah jeruk itu kan istilahnya bawa berkat. Nah, jadi inilah tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalian akan jumpai di masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ke-8 itu ibadah di kuil dan menonton barongsai. Jadi bagi yang beragama Hindu, beragama Buddha, ibadah di kuil itu jadi tradisi Imlek. Ya, karena kewajiban setiap tahun ya, biasanya dilakukan pada hari ketiga saat tahun baru Cina nanti, gitu ya.
Nah, selain beribadah, mereka juga menyaksikan tarian barongsai. Pak Fran, tapi kan barongsai itu naga. Nah, naga itu kan binatang yang istilahnya apa ya? Simbol gagah. Kalau di Indonesia itu misalnya komodo. Nah, Cina punya naga gitu ya. Kalau misalnya nih Imleknya Indonesia nanti suatu saat jadi komodo, ya siapa tahu gitu ya. Tapi untuk saat ini adalah pakai simbol naga. Jadi jangan diarahkan ke yang lain gitu ya. Nah, itu dia beberapa tradisi Imlek yang ada di Indonesia saat ini. Jadi yang merayakan ya silahkan merayakan gitu ya. Kita menghormati, Pak, saya bukan orang Cina gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Kita memeriahkan gitu ya, karena keanekaragaman budaya, keanekaragaman ciri khas itu bisa kita padu-padankan supaya kita semakin beragam, supaya nggak lebih warna ya kan. Jadi yuk semuanya Gongxi Facai, selamat tahun baru Cina. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita akan Miss Lause? Kita foto bareng ya. Kita mau menyanyikan lagu Kongsi. Silakan Miss Ellen. Yuk, mari anak-anak. Kita sama-sama ya menyanyikan lagu Kongsi. Pernah dulu. Ayo kita nyanyi yuk. Lagunya kok kecil. Tahu lagu ini. Lagi suka. Aku tahu lagu. Yo, yang tahu berarti nyanyinya bisa lebih kencang. Kita tahu lagu ini, belum pernah dengar. Oke. Kongsi semuanya. Sudah semakin meriah ya. Semoga doa-doa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Ya. Kenapa, Nak? Tadi suaranya kecil ya, karena mungkin nyanyian kalian lebih meriah ya. Jadi suara lagunya dikecilin aja biar suara kalian yang terdengar. Nggak usah. Ya. Nggak usah, kenapa sih kalau Imlek itu naga bukan kucing? Naga bukan kucing. Karena kalau sesuai kebudayaannya orang Tionghoa, kan seperti tadi Pak Afran sudah cerita ya, naga itu adalah hewan yang Oke, coba dulu sebentar ya anak-anak ya, sebentar ya. Kalau nanti ada pertanyaan, Bu, nanti sama di film Shang-Chi, Bu. Iya, nanti saat jam pelajaran Lause boleh tanya sepuasnya. Oke? Ya. Oke, anak-anak. Karena Bapak Ibu guru nih ya, melihat nih anak-anak semua pakai bajunya merah-merah nih, semangat sekali. Jadi kita mau mengabadikan momen ini, kita mau foto. Ya, coba sekarang duduknya yang rapi dulu dong. Senyumnya dong. Kita mau foto nih. Coba Miss Ellen, siapa yang foto ya? Siapa yang bisa bantu foto ya? Lause boleh berdiri gak? Oh, boleh. Mau berdiri semangat banget ya? Boleh berdiri, tapi jangan lari ya.
Lausha mau nanya. Semua kameranya dibuka ya, Nak ya. Lausha. Ya. Kalau aku belakangnya Kita mau foto dulu. pakai aku hari ini nanti mau Pak ke Fran yang ambil foto ya. Ya, yuk anak kita mau foto ya. Nanti di kelas akan ada lagi yang pakai baju Cheongsam akan diambil fotonya pada saat di kelas ya. Ya, siap ya. Pak Fran oke. Ya, senyum. Layar pertama. See you. Boleh pakai gaya gongsi. Tangannya boleh begini, ikutin misalnya. Gongsi boleh. Tangannya boleh kongsi-kongsi yuk. Ya, siap smile. Siap Kedua. Senyum, kan kamu nggak tahu di layar berapa. Pokoknya senyum aja. Layar ketiga. Kita ada 15 layar ya. Baru layar 3. Senyum. Bapak Ibu Guru senyum. Lausha mau nanya nih. Layar berapa, Pak? Layar keempat. Layar keempat. Senyum. Masih ada 11 lagi. Senyum. Ayo tangannya. Jangan tutupin mulut ya. Nanti nggak kelihatan senyumnya. Tuh kayak Miss Gendis tuh. Manis banget, cantik banget Miss Gendis. Layar keenam. Terlihat. Kalau misalnya tidak bisa terlihat. Kan lagi di sekolah. Ya, kameranya ditutup dibuka ya sayang. Biar kelihatan. Layar ya. Iya, layar ketujuh. Lagi nanya. Wah, senyumnya misteri manis Kan di sekali. agenda itu. Iya, Bu Ros, Bu Tina juga aduh, cantik banget. Iya, terima kasih. Bilangnya 12. Jeremy, wah manis Sekarang sekali. layar keberapa, Bu, Pak? Layar ke-9, Miss. Layar Ayo. ke-9. Senyum. Tahu. Dikit lagi. Ya, senyumnya ya. Wah, senyumnya fit menggoda nih. Semangat sekali senyumnya. Iya. Fit. Ya, ke-10. Wah, ketutup semuanya. Oh, ternyata Miss Elisa pakai baju Cheongsam ya. Nanti ikutan foto ya, Miss. Sama anak-anak yang pakai baju Cheongsam. Nanti di kelas boleh ya pada saat jam wali kelas ya. Boleh pakai. Di saya cuma 11, Miss. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Lausha Novi. Ya, terima kasih Pak Fran, Miss Elle. Terima kasih anak-anak sudah memeriahkan hari raya Imlek hari ini. Ya, Nicole. Tadi itu aku mau bilang tuh kok di sini pulangnya pukul 7.30 pagi agenda kan 12. Iya, Nicole. Ya, nggak Nanti apa-apa, Nicole. Ya, Itu kebaktiannya, ya Nicole. Ini semangat Pintar banget itu nih, anak Nicole pintar nih, ya. Oke, terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu guru. Iya, terima kasih. Kita akan boleh kembali ke kelas dan semangat belajarnya. Kelas masing-masing. Bye bye, selamat bye.